Halo teman-teman semuanya, kali ini kita akan membahas materi terkait tentang penyaluran dana bank. Apa sih penyaluran dana bank itu? Let's go, mari kita bahas. Penyaluran dana bank itu merupakan fungsi utama kedua dari bank setelah kegiatan penghimpunan dana, di mana bank bertindak sebagai lembaga perantara keuangan yang menyalurkan dana dari pihak yang kelebihan dana kepada pihak yang membutuhkan. Kegiatan ini bertujuan untuk memperoleh pendapatan berupa bunga atau bagi hasil, serta menjaga perputaran dana dalam perekonomian. Selanjutnya, penyaluran dana bank ini terbagi menjadi dua jenis bank, konvensional, yang kedua bank syariah. Namun, pada pembelajaran kali ini, kita akan membahas pada bank konvensional. Selanjutnya, kita akan membahas sumber penyaluran dana bank. Yang pertama, yang bersumber dari pihak pertama atau ke-1, yang dimana ini berasal dari modal sendiri, yaitu modal yang disetor atau agio saham, cadangan maupun laba yang ditahan. Selanjutnya, bersumber dari dana pihak kedua, yang dimana ada dari pinjaman dari bank lain, pinjaman biasa antar bank, maupun pinjaman dari lembaga keuangan bukan bank, ataupun pinjaman dari bank sentral atau Bank Indonesia. Selanjutnya, ada dana yang bersumber dari pihak ketiga, yang dimana berasal dari simpanan dari pihak masyarakat berupa giro, deposito, tabungan, maupun pemberian jasa bank. Selanjutnya, kita akan membahas penyaluran dana perbankan dalam bentuk kredit yang diklasifikasikan dalam beberapa bentuk. Yang pertama, ada berdasarkan jangka waktu kredit. Kredit jangka pendek yang maksimumnya 1 tahun, dan kedua ada kredit jangka panjang yang lebih dari 1 tahun. Berikutnya berdasarkan penggunaan dana. Yang pertama ada revolving, di mana kredit ini pinjaman yang telah dilunasi dapat ditarik kembali. Yang sifat pemakaian jenis kredit ini adalah naik turun sesuai dengan kebutuhan debitor. Yang kedua non-revolving, di mana kredit yang tidak dapat ditarik secara berulang-ulang. Ada berdasarkan tujuan penggunaan dana, bisa meminjamkan untuk memodal kerja, investasi, dan juga konsumsi. Yang keempat, ada berdasarkan cara penarikan atau pembayaran kembali kredit. Pertama, ada tidak terschedule atau kredit yang penarikannya dapat dilakukan setiap saat selama periode kredit masih berlaku dengan pemberitahuan kepada pihak bank. Sedangkan untuk pembayaran atau pelunasan pinjaman dapat dilakukan setiap saat tanpa jadwal tertentu. Yang kedua itu ada terschedule. Ini merupakan kredit penarikan dananya telah ditentukan. Berikutnya ada berdasarkan sifat suku bunga. Yang pertama ada variable rate, yang dimana dimaksud kredit yang tingkat suku bunganya dapat berubah-ubah dan tergantung dari kondisi pasar atau base rate. Yang kedua itu ada fixed rate, yang artinya kredit yang tingkat suku bunganya tidak berubah sejak negosiasi pertama kali hingga jatuh waktu kredit yang ditentukan. Selanjutnya, kita akan melihat bagaimana pencatatan transaksinya, baik dari pihak nasabah maupun bank. Yang pertama, kita akan melihat kasus dalam pencairan atau pengakuan awal kredit, yang dimana ada contoh kasus Bank ABC memberikan kredit konsumsi kepada nasabah sebesar 50 juta pada tanggal 1 Januari 2026. Kredit tersebut langsung dicairkan ke rekening tabungan nasabah. Berikut akan ditampilkan contoh penulisan jurnalnya. Selanjutnya, kita akan melihat pencatatan pada kasus pengakuan pendapatan bunga. Dengan contoh soal, bank memberikan kredit kepada nasabah sebesar 10 juta dengan bunga 12% per tahun. Bunga diakui setiap akhir bulan, tetapi nasabah belum membayar bunga tersebut. Dapat diselesaikan. Bunga per tahunnya 12% dikali 10 juta, maka per bulannya itu 1.200.000 dibagi dengan 12 dan dapatnya 100.000. Berikut tampilan penulisan jurnalnya.
Pencatatan berikutnya pada kasus pembentukan cadangan kerugian kredit. Pada kasus ini, bank memberikan kredit kepada nasabah sebesar 20 juta. Namun setelah dilakukan penilaian, bank memperkirakan mendapatkan kerugian kredit sebesar 3%. Yang dimaksud ialah nasabah tidak membayarkan sisa cicilannya kepada bank. Maka dari itu, bank mengambil kerugian kredit dari cadangan yang mereka buat. Sehingga pada kasus ini, pencatatan jurnal hanya pada bank, tidak dengan nasabah. Berikut contoh pencatatan jurnalnya dari pihak bank. Contoh pencatatan berikutnya pada kasus penerimaan angsuran kredit. Nasabah memiliki pinjaman di bank sebesar 10 juta pada 10 Februari 2026, namun nasabah membayar angsuran sebesar 1.200.000 yang terdiri dari bunga 200 dan pokok kredit 1 juta. Berikut tampilan jurnal pada bank dan nasabah. Berikutnya pada pencatatan terakhir yaitu contoh kasus pelunasan atau penghentian pengakuan kredit. Contoh kasus pada 1 Desember 2026, nasabah melunasi sisa pokok kredit sebesar 49 juta, sehingga kredit tersebut dinyatakan lunas dan tidak lagi diakui sebagai aset bank. Berikut tampilan jurnal pencatatannya. Baik, terima kasih semuanya yang telah mendengar dan menyaksikan video pembelajaran kali ini. Semoga apa yang dipelajari tadi dapat dipahami dengan baik dan diterapkan di kehidupan sehari-hari. Terima kasih dan sampai jumpa di video pembelajaran berikutnya.